Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitab wa yatawalla as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di pekan ini, hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Kita awali dengan membaca Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 73. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian malam dan siang supaya kalian dapat tenang istirahat di dalamnya, dan juga agar kalian dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, serta agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan malam dan siang yang datang silih berganti. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam dalam keadaan gelap agar kita mudah untuk beristirahat, tidur dengan nyaman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siang dalam keadaan yang terang agar kita mudah untuk beraktivitas, mencari karunia Allah, bekerja untuk mencari nafkah. Semua ini nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, diperintahkan agar kita mensyukurinya. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat ini, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepadanya. Amin. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita mulai materi pertama, yaitu hafalan Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu salah satu keutamaan yang lain bagi orang yang membaca atau belajar Al-Quran. Semoga dapat menyegarkan kembali semangat kita untuk belajar, untuk tetap rajin dan istiqomah dalam membaca ataupun mempelajari Al-Quran. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dengan kitab ini, Al-Quran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran pula. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikisahkan atau diriwayatkan bahwa sahabat Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di daerah Usfan, dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' untuk mengurus kota Makkah. Maka Umar pun bertanya, kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi ketika engkau tinggalkan ke sini? Beliau Nafi' menjawab,
Ibnu Abza. Umar balik bertanya, siapa Ibnu Abza? Nafi menjawab, dia adalah salah satu di antara bekas budak kami. Umar kemudian terheran dan bertanya, kok bisa yang engkau jadikan pemimpin penggantimu adalah seorang bekas budak? Maka Nafi menjawab meyakinkan kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan sesungguhnya ya meskipun dia bekas budak, tetapi dia paham, hafal Al-Quran dan memahami ilmu faraid atau ilmu waris. Maka Umar berkata, menyetujui pendapatnya, tindakannya, menyepakati, menegaskan dan menguatkan kebijakannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran pula. Anak-anak rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, Masya Allah, beginilah Rasul mengajarkan dan beginilah para sahabat memuliakan orang yang hafal Al-Quran, dijadikan pejabat, dijadikan pemimpin, dijadikan imam, seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab ini. Mereka yang diutamakan adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hafal Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Tinggi rendahnya seseorang tergantung bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka dialah yang akan diangkat derajatnya. Sedangkan orang yang meninggalkan Al-Quran, maka mereka itulah orang yang akan direndahkan derajatnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai tambahan kami sampaikan perkataan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, Fal-Qur'anul Karim nuzila li umurin thalathah, at-ta'abbud bitilawatih wa fahmu ma'anih wal 'amalu bih. Al-Quran yang mulia diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, beribadah dengan membacanya, kemudian memahami maknanya dan mengamalkannya. Anak-anak yang saya sayangi rahimani wa rahimakumullah, demikian sedikit penjelasan tambahan tentang keutamaan belajar ataupun membaca Al-Quran. Berikutnya kita akan memulai untuk tasmi' hari ini. Kami persilahkan untuk anak-anak dengan absen 1 sampai 11. Kelompok juz 28 boleh memilih tilawah Al-Quran surat Al-Jumu'ah atau murajaah Al-Quran surat Al-Qalam. Sedangkan untuk kelompok di atas juz 28 boleh memilih Al-Quran surat tilawah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 18 sampai 23 atau murojaah Al-Quran surat Al-Qalam, atau boleh juga tasmi' hafalan baru. Tasmi' boleh melalui panggilan suara atau telepon, boleh juga melalui video call. Kami buka sampai pukul 10. Juga boleh melalui rekaman audio maupun video. Kami tunggu maksimal pukul 20 atau pukul 8 malam. Bagi anak-anak dengan absen 12 sampai 34, silahkan mengerjakan tugas harian hari ini, terutama kitabah Al-Quran, menulis Al-Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 3 beserta artinya. Apabila sudah selesai, difoto kemudian dikirimkan ke nomor kami, Japri, tidak dikirimkan di grup. Murid yang tidak mengerjakan tugas berarti dianggap tidak masuk atau tidak hadir, serta akan ada laporan absensi di akhir pekan. Demikian.
Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.